Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radesta Juwan Prima, kelas G1 dengan NIM 4003052065014 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dinding penahan tanah dan peruntukannya di proyek konstruksi. Yang pertama-tama itu apa itu dinding penahan tanah? Retaining wall atau dinding penahan tanah adalah salah satu bentuk konstruksi. Pada kebanyakan kasus, dinding ini bisa ditemukan di daerah dataran tinggi, namun ada juga beberapa yang menggunakannya pada daerah pinggir pantai, sungai, skyroot, dan basement gedung. Fungsi dinding penahan tanah. Fungsi dinding penahan tanah adalah sebagai tembok yang menyangga pergerakan tanah. Namun, jika ingin ditinjau lebih lanjut, berikut ini 3 fungsi dinding penahan tanah, yaitu yang pertama ada active lateral force soil, yaitu fungsi mencegah runtuhnya lateral tanah, misalnya longsor atau landslide. Yang kedua itu ada lateral force water, yaitu fungsi mencegah keruntuhan tanah lateral yang diakibatkan oleh tekanan air berlebih. Yang ketiga, flow net cut off, yaitu fungsi memotong aliran air pada tanah. Terus ada macam-macam DPT atau dinding penahan tanah. Yang pertama itu ada dinding penahan tanah tipe gravitasi atau gravity wall. Yang kedua itu ada dinding penahan tipe cantilever atau cantilever retaining wall. Yang ketiga itu ada retaining walls tipe counterfort atau counterfort walls. Yang keempat ada retaining walls tipe buttress atau buttress wall. Yang kelima ada dinding penahan bronjong atau gabion. Yang keenam ada diagram wall. Yang ketujuh ada contiguous pile dan solid pile. Terus ada revetment, dan yang terakhir itu ada tumpuan jembatan atau bridge abutment. Kita bahas dari yang pertama, itu ada dinding penahan tanah tipe gravitasi. Gambarnya seperti di layar. Dinding ini dibuat dari beton tidak bertulang atau pasangan batu. Kita lihat sini pasangan batunya. Terkadang pada dinding jenis ini dipasang tulangan pada permukaan dinding untuk mencegah keretakan permukaan akibat perubahan temperatur. Kita lanjut. Ada dinding penahan tipe cantilever atau cantilever retaining wall. Dindingnya seperti pada di layar gambarnya. Dinding ini terdiri dari kombinasi dinding dengan beton bertulang yang berbentuk huruf T. Jalan dari kedua bagian relatif tipis dan secara penuh diberi tulangan untuk menahan momen dan gaya lintang yang bekerja pada dinding tersebut. Stabilitas konstruksinya diperoleh dari berat sendiri dinding penahan dan berat tanah di atas tumit tapak atau hel. Terdapat tiga bagian struktur yang berfungsi sebagai cantilever, yaitu bagian dinding vertikal atau stem, tumit tapak dan ujung kaki tapak atau hook. Biasanya ketinggian dinding ini tidak lebih dari 6 atau 7 meter. Ya seperti itu. Lanjut,
ada retaining wall tipe counterfort atau counterfort wall. Gambarnya seperti di layar. Dinding ini terdiri dari dinding beton bertulang tipis yang di bagian dalam dinding pada jarak tertentu didukung oleh plat atau dinding vertikal yang disebut counterfort atau dinding penguat. Ruang di atas plat fondasi diisi dengan tanah uruk. Apabila tekanan tanah aktif pada dinding vertikal cukup besar, maka bagian dinding vertikal dan tumit perlu disatukan atau counterfort. Fungsinya buat apa? Buat mengikat tarik dinding vertikal dan ditempatkan pada bagian timbunan dengan interval jarak tertentu. Dinding counterfort akan lebih ekonomis digunakan bila ketinggian dinding lebih dari 7 meter. Lanjut, sini ada retaining walls tipe buttress. Gambarnya seperti di layar. Dinding buttress tuh hampir sama dengan dinding counterfort. Hanya bedanya tuh bagian counterfort diletakkan di depan dinding. Dalam hal ini, struktur counterfort berfungsi memikul dengan tegangan tekan. Pada dinding ini, bagian tumit lebih pendek daripada bagian kaki. Stabilitas konstruksinya diperoleh dari berat sendiri dinding penahan dan berat tanah di atas tumit tapak. Dinding ini dibangun pada sisi dinding di bawah tertekan untuk memperkecil gaya irisan yang bekerja pada dinding pemajang dan plat lantai. Dinding ini lebih ekonomis untuk ketinggian lebih dari 7 meter. Kelemahan dari dinding ini adalah penahannya yang lebih sulit daripada jenis lainnya dan pemadatan dengan cara rolling pada tanah di bagian belakang adalah jauh lebih sulit. Terus ada dinding penahan bronjong atau gabion. Gambarnya seperti layar. Konstruksi dinding penahan bronjong atau gabion retaining wall adalah konstruksi yang berupa kumpulan blok-blok yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai terasering atau tangga-tangga. Kita bisa lihat di sini seperti tangga ya. Blok-blok tersebut terbuat dari anyaman kawat logam galvanis yang kemudian diisi dengan agregat kasar berupa batu kali. Selain berfungsi untuk menahan tekanan tanah, dinding penahan gabion ini juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Lanjut, ini ada dinding diaphragm wall. Gambarnya seperti pada di layar. Diaphragm wall dilakukan dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran atau betonit slurry atau polimer. Diaphragm walls terdiri dari dua jenis, yaitu diaphragm walls cast in situ dan diaphragm walls precast. Kalau walls cast in situ sesuai dengan namanya, diagram walls cast in situ itu dibuat dengan tahapan akhir berupa pengecoran langsung dengan beton ready mix pada keranjang besi yang telah dibuat sebelumnya. Kalau diagram walls precast, tahap akhir dari pengerjaan diagram walls precast ini diisi dengan panel beton atau beton pracetak. Pekerjaan ini terbatas, maksimal ketinggiannya tuh 18 meter dikarenakan terkendala pada transportasinya saat membawa beton pracetaknya, soalnya tinggi 18 meter ya, kesusahan. Oke, saya lanjut. Ada contiguous pile dan solder pile. Gambarnya seperti di bawah ini.
Contiguous port pile yaitu struktur dinding penahan tanah yang terdiri dari kombinasi rangkaian port pile dan bentonite common pile yang saling bertautan. Contiguous pile ini bersifat sementara atau temporary dan kedap air. Sedangkan shoulder pile merupakan struktur dinding penahan tanah yang tidak kedap air, terdiri dari rangkaian port pile yang diberi jarak tertentu. Ada reflectment. Biasanya ini berada di sungai atau pantai ya. Gambarnya aja sudah jelas kayak ada perairan gitu. Reflectment itu struktur retaining walls atau dinding penahan tanah sederhana yang berfungsi untuk memperkuat dan melindungi tanah dari gerusan aliran sungai atau ombak pantai. Konstruksi jenis ini biasanya dapat dibuat dari kayu, beton, atau batuan. Lanjut, ada tumpuan jembatan atau bridge up. Nah, kita bisa lihat gambarnya pada di layar. Pengetahuan mengenai dinding penahan tanah atau retaining walls atau DPT itu tuh memang penting dipahami sebelum menerapkan pada konstruksi yang akan dikerjakan. Melalui ulasan-ulasan tadi yang dari atas, retaining walls atau dinding penahan tanah memang penting penggunaannya dan diperlukan dalam konstruksi seperti underpass dan basement. Pemasangan retaining walls ini dapat mencegah terjadinya longsor akibat beban yang terus-menerus diterima oleh tanah. Seperti ini ada urutan-urutan perencanaan dinding penahan retaining walls. Pertama tuh kita harus menetapkan jenis retaining walls yang paling sesuai pada konstruksi tersebut. Yang kedua tuh memperkirakan ukuran atau dimensi dinding penahan retaining walls yang diperlukan. Kita harus memperkirakan. Yang ketiga tuh tidak lupa hitung gaya-gaya yang bekerja di atasnya, di atas pondasi dinding penahan. Yang keempat itu tentukan letak resultan gaya-gaya yang bekerja. Letak dari resultan tersebut tuh gunanya untuk mengetahui kestabilan dinding penahan terhadap bahaya penggulingan. Yang kelima, mengontrol stabilitas retaining walls terhadap bahaya keguling, bahaya geser, dan bahaya kelongsoran daya dukung. Dan yang keenam, merencanakan struktur atau konstruksi sehingga konstruksi retaining walls mampu memikul segala beban atau muatan yang dipikul. Terus ini ada kegunaan DPT atau dinding penahan tanah pada proyek konstruksi. Yang pertama tuh pembangunan jalan raya atau jalan kereta api yang berada di daerah lereng. Itu perlu pakai DPT. Kedua, konstruksi jalan raya atau jalan kereta api yang dibuat lebih tinggi dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan perbedaan elevasi. Gunanya. Ketiga, pekerjaan jalan raya atau jalan kereta api yang dibuat lebih rendah agar didapat perbedaan elevasi. Ketiga, keempat, batas pinggir kanal yang membutuhkan dinding penahan. Itu perlu banget itu. Yang kelima, pembangunan dinding penahan flood walls yang berfungsi untuk mengurangi atau menahan banjir dari sungai. Yang keenam, dinding penahan yang dibuat untuk jembatan sebagai tanah pengisi atau approach file dan tumpuan jembatan atau dinding penahan disebut abutment. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pembangunan dinding
menahan di sekitar bangunan atau gedung-gedung untuk menahan tanah. Ini juga perlu banget, ini perlunya DPT agar terjadinya hal-hal yang tidak memungkinkan. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Semoga dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum.